Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat model matematik dan penyelesaiannya berkaitan soal cerita materi program linear kelas 11. Oke, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menggambar daerah arsir dari sistem pertidaksamaan ya. Nah, itu nanti juga kita pakai untuk mengerjakan dari soal untuk video ini ya. Nanti untuk video ini ada dua soal yang akan kita bahas ya, berkaitan dengan soal cerita ya. Jadi banyak sekali kegiatan kehidupan kita yang berkaitan dengan program linear ya. Inti dari soal cerita program linear adalah kita mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu kegiatan. Kita mulai dari soal yang pertama di sini ya. Seorang tukang jahit akan membuat model pakaian, yaitu ada model A dan model B. Model A memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model B memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Persediaan kain polos 20 meter dan bergaris 10 meter. Pendapatan maksimum jika pakaian model A seharga 100.000 per buah dan model B seharga 200.000 per buah ya. Jadi untuk mengerjakan soal cerita ini, langkah pertama adalah kita harus membuat model matematik ya. Membuat model matematik dari soal cerita itu. Nah, setelah model matematiknya kita buat, baru ya menggambar grafik ya untuk menentukan daerah arsirannya ya. Dari daerah arsiran itu nanti kita akan mendapatkan titik-titik batas dari daerah arsiran atau DHP, daerah himpunan penyelesaian. Setelah kita mencari titik batas, nah titik batas itu nanti kita masukkan ke fungsi objektif ya. Dari fungsi objektif itu maka kita dapat menemukan mana pendapatan maksimum. Oke, kita langsung saja ke tahap pertama, yaitu kita membuat model matematiknya dulu ya. Di sini ada tabel. Dari soal cerita itu ada dua model pakaian, yaitu model A dan model B ya. Model A dan model B untuk jumlahnya kita misalkan X dan Y. Kenapa model A dan model B kita misalkan X dan Y? Karena pastinya untuk menemukan pendapatan maksimum berarti kan kita harus tahu jumlah produksi dari masing-masing model. Nah, kebetulan pada saat kita membaca soal cerita ini, ada dua model, yaitu model A dan model B. Maka yang menjadi variabel adalah jumlah model A-nya itu X, dan jumlah model B-nya itu Y. Begitu. Oke, kita identifikasi dulu soalnya. Di sini, model A memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris ya. Jadi di sini kita tulis kain polos dan kain bergaris ya. 1 meter kain polos berarti di sini angka 1 dan 1,5 meter kain bergaris berarti di sini 1,5. Kemudian model B memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris berarti di sini 2. Kemudian di sini 0,5 ya. Persediaan kain polos itu 20 meter, berarti di sini persediaan kain polosnya 20. Dan bergaris 10 meter, berarti di sini 10 meter ya. Jika harga pakaian model A seharga 100.000 per buah, nah berarti di sini harga model A 100.000 per buah dan model B seharga 200.000 per buah. Di sini 200.000 per buah. Nah, di sini apa? Nanti yang kita cari ya, pendapatan maksimumnya. Dari model ini, kita baru bisa membuat model matematiknya ya. Ini tadi model A itu X, model B itu Y, berarti ke bawah. Berarti untuk kolom yang ini berarti 1X ditambah 2Y ya. Karena persediaannya 20, maka otomatis kan maksimumnya 20, berarti kurang dari sama dengan 20 ya.
Kemudian yang ini, untuk kolom yang kedua juga ke bawah ya, 1,5x ditambah 0,5y kurang dari sama dengan 10 ya. Kemudian yang terakhir lah, ini sebagai fungsi objektif. Karena yang kita cari adalah pendapatan maksimum. Nah, ini harga itu sebagai fungsi objektif. Berarti sini f dalam kurung x, y sama dengan 100.000x ditambah 200.000y ya. 100.000x ditambah 200.000y. Kemudian kita lihat ya, di sini untuk pertidaksamaan yang kedua itu bentuknya desimal. Nah, kita ubah dulu menjadi bilangan bulat. 1,5, 0,5 dan 10, berarti kita bulatkan yang desimalnya kita kalikan 10 ya. Berarti 15x ditambah 5y kurang dari sama dengan ya 100. Masing-masing koefisiennya kita kalikan 10 ya, konstanta juga kita kalikan 10. Nah, bentuk seperti ini juga masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 5. Berarti menjadi 3x ditambah 1y kurang dari sama dengan 20 ya. Oke, kita gambarkan dulu dari kedua pertidaksamaan ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu 1x plus 2y kurang dari sama dengan 20. Kita cari titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Kita cari titik potong sumbu x, di depan x ada angka 1, berarti 20 dibagi 1 berapa? 20 ya. 20. Kemudian cari titik potong sumbu y, berarti 20 dibagi 2, 10. Ya, dari dua titik ini kita garis. Nah, seperti ini. Ya. Oke, untuk yang pertama sudah selesai, kemudian yang kedua. Sekarang untuk mencari titik potong sumbu x, di depan x ada angka 3, berarti 20 dibagi 3. Ya, 20 per 3 ya, atau sekitar 6, berapa? 6, berapa? Ya, 6,67 ya. Berarti kita anggap di sini sebagai 20 per 3. Kemudian titik potong sumbu y, di depan y ada angka 1, berarti 20 dibagi 1, ya, 20. Kita hubungkan lagi kedua titik yang kita peroleh. Nah, seperti ini. Oke, baru kita mencari daerah arsiran ya. Ambil aja titik 0,0, kita masukkan ke sini. Ya, x-nya diganti 0, y-nya diganti 0. 1 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0 juga. Apakah 0 kurang dari 20? Ya, pastinya betul ya. Berarti nanti daerah arsirannya ke dalam yang ini ya. Nah, sini. Kemudian yang kedua, ini juga sama. Ambil titik 0,0 juga. 3 kali 0 ditambah 1 kali 0. 0 juga kan? Apakah 0 kurang dari sama dengan 20? Juga sama ya. Arsirannya nanti ke dalam. Oke, saya kasih clue-nya. Saya kasih petunjuk lebih cepatnya seperti ini. Jika koefisien dari kedua pertidaksamaan, yaitu sini 1, 2, 3, 1, itu kan positif semua ya. Dan penghubungnya kedua operasi ini adalah kurang dari sama dengan, ya, masing-masing kurang dari sama dengan, maka daerah arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah ke dalam. Nah, di sini. Oke ya. Saya kasih petunjuknya seperti itu. Jika kedua pertidaksamaan itu mempunyai koefisien yang tandanya positif, nah ini 1, 2, 3, 1 kan positif, dan menggunakan tanda hubung kurang dari sama dengan kedua-duanya, maka daerah arsirannya adalah ke dalam. Nah, di sini DHP-nya. Ya, di situ. Oke, sudah jelas. Nah, sekarang kita identifikasi dulu ya. Dari daerah arsiran ini kita melihat bahwa ada titik batas ya. Titik batasnya siapa? Ya ini. Titik batas A, titik batas B, dan titik batas C ya. Untuk titik batas A, nah titik batas A itu memotong sumbu X ya, karena ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik batas A itu memotong di sumbu X ya, berarti di sini
20/3,0. Kemudian titik B-nya berapa? Nah, di sini belum terlihat, maka nanti kita cari dengan apa? Dengan mengeliminasi atau mensubstitusi dari kedua pertidaksamaan. Ya. Selanjutnya adalah titik C. Titik C itu memotong di sumbu Y. Berarti titiknya 0,10 ya. Kita cari titik B-nya dulu dengan cara mengeliminasi ya kedua pertidaksamaan ini. Langkahnya adalah kedua pertidaksamaan ini kita tulis menjadi persamaan ya. Misalnya 1x ditambah 2y sama dengan 20. 3x plus 1y sama dengan 20. Kita eliminasi ya. Kita misalkan mencari Y, berarti kan koefisien X-nya harus sama dulu. Atas 1, di bawah 3. Kita balik, berarti atasnya dikalikan 3, bawahnya kalikan 1. 1x kali 3, 3x ditambah 2y kali 3, 6y sama dengan 20 kali 3, 60. 3x kali 1 itu 3x, 1y kali 1 itu 1y, kemudian 20 kali 1 itu 20. Nah, koefisien X-nya sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan. 6Y dikurangi 1Y berarti 5Y, sama dengan 60 dikurangi 20, 40. Maka Y-nya 40 dibagi 5 ya. 40 dibagi 5 berapa? Nah, ketemunya 8. Oke. Nah, sekarang kita cari X-nya. Kita substitusi aja ya nilai Y ke salah satu persamaan. Misalkan kita ambil persamaan yang di atas ini, yang 1x ditambah 2y sama dengan 20. 1x ditambah 2 dikali y-nya 8. Berarti 20 dikurang, sama dengan 20 dulu ya. 1x ditambah 2 kali 8, 16 sama dengan 20. 1x sama dengan 20, 16-nya pindah ruas ke kanan, berarti min 16 ya. 1x sama dengan 20 kurangi 16 itu 4, maka x-nya 4. Oke. Nah, berarti titik B kita sudah ketemu berapa? 4,8. Oke. Nah, sekarang titik batasnya sudah ketemu semua, yaitu A, B, dan C. Nah, titik ini nanti kita masukkan ke fungsi objektifnya ya. Tadi fungsi objektifnya adalah 100.000 x ditambah 200.000 y ya. Nah, masing-masing titik ini kita masukkan. Ini x-nya 20/3 dan y-nya itu 0, berarti 100.000 kali 20/3 ditambah 200.000 kali 0 ya. 200.000 kali 0 kan 0 ya, berarti tinggal 20 kali 100.000/3 sama saja 200 berapa? 2.000.000/3 ya. Oke, selanjutnya yang titik B 4,8 berarti 100.000 dikalikan 4 ditambah 200.000 kali 8. 100.000 kali 4 400.000. 200.000 kali 8 1.600.000 ditambah 400.000 berarti 2 juta. Kemudian yang terakhir, nah x-nya 0, y-nya 0, titik C ya. Berarti 100.000 kali 0 ditambah 200.000 kali 10. 100.000 kali 0, 0. 200.000 kali 10 berarti 2 juta. Nah, dari sini ketiga hasil ini kita lihat yang maksimum yang mana? Ya, yang maksimum adalah yang 2 juta. Ya, ini juga maksimum. Jadi nilai maksimumnya yaitu 2 juta. Ya. Dengan berapa titik? Dengan 2 titik ya. Yaitu titik B dan titik C. Yaitu 4,8 dan 0,10 ya. Jadi tukang jahit itu akan mendapatkan pendapatan maksimum jika memproduksi 4 model pakaian A dan 8 model pakaian B, atau tidak memproduksi model A
namun memproduksi 10 model pakaian B. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Di sini seorang ibu mempunyai 4 kg tepung terigu dan 2,4 kg mentega. Ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Satu donat membutuhkan 80 gram terigu dan 40 gram mentega. Dan satu roti membutuhkan 50 gram terigu dan 60 gram mentega. Jika harga per donat Rp2.000 dan harga per roti Rp1.000, tentukan pendapatan maksimum. Nah, ini pertanyaan sama, pendapatan maksimum. Nah, kita identifikasi ya. Jadi kalau pendapatan maksimum berarti kan tadi barang yang dijual ibu apa? Yaitu donat dan roti. Dari donat dan roti itu membutuhkan bahan yang sama, yaitu terigu dan mentega. Ya, terigu mentega, ini juga terigu mentega. Ya, berarti jumlah donat dan roti, kita misalkan jumlah donat itu X dan jumlah roti itu Y. Kita masukkan ya soal cerita ini ke model matematiknya dulu melalui tabel. Untuk donat, nah ada terigu dan mentega. Tadi donat ya, kita lihat terigunya berapa? 80 ya. Kita tulis 80 gram ya. Terus menteganya itu 40. Di sini 40. Kemudian rotinya, roti itu butuhnya 50 gram terigu, berarti di sini 50 dan 60 gram mentega, dan ini 60. Ya. Kemudian persediaan, nah tadi terigunya berapa? 4 kg. Padahal tadi di sini tulisannya adalah gram. Berarti yang kilogram kita ubah dulu menjadi gram. 4 kg itu sama aja 4000 gram ya. Kemudian menteganya berapa? Nah, 2,4 kg menjadi gram berarti 2400. Kemudian kita lihat dari sisi harga. Harga donatnya persatuannya berapa? Nah, ini 2000. Kemudian harga rotinya berapa? 1000. Nah, nanti yang kita tanyakan adalah pendapatan maksimum ya. Tentunya kita harus tahu dulu jumlah donatnya berapa dan rotinya berapa ya. Oke, kita buat dulu menjadi model matematikanya. Kita lihat kolom ya. Kolom terigunya di sini 80, 50 dan 4000. Tadi untuk jumlah donatnya itu X, jumlah rotinya itu Y. Berarti jadi 80X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 4000. Kemudian untuk kolom mentega sama 40X ditambah 60Y kurang dari sama dengan 2400 ya. Nah, ini harga sebagai fungsi objektif. Jadinya 2000X ditambah 1000Y ya. Dari kedua pertidaksamaan ini kita bisa sederhanakan. Nolnya kita coret aja. Nah, kita coret 1, 1, dan 1. Nah, berarti kita peroleh 8X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 400. Dan yang ini kita bisa sederhanakan dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2. 2X jadinya 6Y dibagi 2, 3Y. 240 dibagi 2, 120 ya. Dari kedua pertidaksamaan kita gambarkan dulu ya. Kita cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Berarti dari titik potong sumbu X dulu, di depan X ada angka 8, berarti 400 dibagi 8 berapa? 50 ya, 50. Kemudian titik potong sumbu Y-nya berarti 400 dibagi 5 berapa? 80. Nah, kita garis dulu ya, garis yang pertama. Kemudian yang kedua ya, di sini kita lihat untuk pertidaksamaan yang kedua, kita cari titik potong sumbu X-nya dulu. Di depan X ada angka 2, berarti 120 dibagi 2 berapa? 60. Kemudian di depan Y ada angka 3, titik potong Y berarti 120 dibagi 3, 40. Ini ya, anggap aja ini 40, kita garis juga. Nah, oke, tadi petunjuknya jika koefisien dari kedua pertidaksamaan itu positif dan menggunakan tanda hubung kurang dari sama dengan, maka
daerah himpunan penyelesaiannya adalah di dalam, atau daerah arsirannya adalah ke dalam. Nah, di sini. Nah, ini sebagai DHP ya. Oke, dari DHP itu kita menemukan 3 titik batas. Yang pertama ini sebagai titik A, yang tengah sebagai titik B ya, titik potong. Kemudian yang terakhir adalah titik C ya. Titik A itu memotong di sumbu X ya, yaitu 50,0. Nah, titik B kita akan cari nanti ya dengan eliminasi atau substitusi. Kemudian untuk titik C memotong di sumbu, nah, sumbu Y, berarti titiknya adalah 0,40 ya. Nanti ketiga titik ini kita masukkan ke fungsi objektifnya tadi, yaitu 2000x ditambah 1000y. Nanti nilai x-nya dimasukkan ke sini dan y-nya di sini. Namun sebelum itu kita cari dulu titik B-nya ya. Kita cari titik B-nya dengan cara mengeliminasi kedua pertidaksamaan. Tentunya mereka harus diubah menjadi persamaan dulu. 8x plus 5y sama dengan 400. 2x plus 3y sama dengan 120. Kita mau cari nilai y-nya misalkan ya. Kita berarti samakan dulu koefisien dari variabel x di atas 8 di bawah 2 ya. Berarti biar sama, atasnya kalikan 1, bawahnya kalikan 4 ya. Kita tulis menjadi 8x ditambah 5y sama dengan 400. Bawahnya 2x kali 4, 8x, 3y kali 4, 12y. 120 kali 4, 480 ya. Tinggal kita kurangi. 8x kurangi 8x habis. 5y dikurangi 12y min 7y sama dengan 400 dikurangi 480 min 80. Maka y-nya adalah min 80 per min 7. 80 per 7 ya, sekitar 11, berapa? Nah, sekitar 11,4. Kita bulatkan menjadi 2. Kita bulatkan menjadi 12 ya. Kemudian nilai y-nya itu kita substitusi ke salah satu persamaan untuk mencari nilai x-nya. Kita ambil misalkan persamaan yang kedua, yaitu 2x plus 3y sama dengan 120. 2x plus 3 kali, tadi y-nya 12, sama dengan 120. 2x plus 3 kali 12, 36, sama dengan 120. 2x sama dengan 120 dikurangi 36 ya. 120 dikurangi 36, berapa? Ya, 84 ya. Berarti x-nya sama dengan 84 dibagi 2. Berapa? 42. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti kita tulis dulu titik B-nya, berarti 42,12. Oke. Jadi sudah komplit ya ketiga titik ini, baru kita masukkan ke fungsi objektif ya, yang depan sebagai x, yang belakang sebagai y. Kita masukkan satu persatu mulai dari titik A, berarti 2000 kali 50 ditambah 1000 kali 0. 2000 kali 50 ya, 5 kali 2 10, nolnya 1 2 3 4. Nah, itu 2 3 4, jadinya 100.000 ya. Kemudian untuk yang kedua titik yang B 42,12 ya, berarti 2000 kali 42 ditambah 1000 kali 12 ya. 42 kali 2000 berarti 84.000 ditambah 1000 kali 2 kali 12 yaitu 12.000. Hasilnya berapa? 96.000 ya. Kemudian yang terakhir adalah titik 0,40 berarti 2000 kali 0 ditambah 1000 kali 40. 2000 kali 0, 0. 1000 kali 40, 40.000 ya. Nah, dari ketiga hasil ini kita lihat nilai maksimumnya yang mana, yaitu yang 100.000 ini maksimumnya ya.
nilai maksimum yaitu 100.000 di titik 50,0. Jadi ibu akan mendapatkan pendapatan maksimum jika hanya memproduksi donat saja, karena y-nya itu 0, berarti kan rotinya tidak diproduksi ya. Berarti semua bahannya itu untuk membuat donat. Nah, oke, itu penjelasannya. Kita lanjut 2 soal berikutnya di video yang akan kita lihat nanti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlangsungan channel ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.